Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman yang mengambil mata kuliah ini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi di mata kuliah Histori Psikologi. Di minggu ini kita akan belajar tentang sejarah psikologi, melanjutkan ya ke perkembangan konsep psikologi dari periode sebelumnya gitu ya, dimana di masa ini di abad ke-19 itu terjadi perkembangan sejarah di mana ada kontribusi dari yang disebut dengan teori evolusi. Nah, di sini saya hanya menjelaskan dua tokoh saja yang teorinya itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan psikologi. Yang pertama itu Charles Darwin ya. Siapa ya yang nggak kenal Charles Darwin ini? Sedikit kita membahas tentang sejarah biografinya. Charles Darwin ini lahir di Inggris ya. Ayahnya itu Robert Darwin, seorang dokter. Ibunya Susanna. Itu orang tuanya adalah berasal dari keturunan yang kaya. Nah, orang tuanya ini berkeinginan bahwa Darwin juga memiliki prestasi akademik yang baik, yang bagus, kalau bisa melebihi orang tuanya. Tetapi beda, Darwin ini memang memiliki minat yang berbeda dari orang tuanya. Secara akademik dia berada di bawah rata-rata prestasinya. Sebelumnya Darwin ini juga pernah kuliah di kedokteran ya di Fakultas Edinburgh dan teologi juga di Universitas Cambridge. Tapi ya prestasinya sih gitu-gitu aja. Darwin ini punya hobi berpetualang, berburu gitu ya, bermain dengan anjing, menangkap tikus. Kemudian pada suatu waktu singkat cerita, Darwin ini bertemu dan berteman dengan seorang pendeta dan ahli botani, namanya itu John Stephens. Sehingga karena memang memiliki kesamaan minat, mereka berdua ini melakukan perjalanan bersama, mengarungi belahan benua gitu ya. Sehingga mengantarkan Darwin ini menciptakan merumuskan teori evolusinya yang ia tuangkan dalam karyanya yang berjudul On the Origin of Species gitu sejarahnya. Tetapi dalam sejarah apa yang Darwin pikirkan, apa yang Darwin amati itu pada masa itu Darwin tidak langsung mempublish karyanya, tetapi Darwin melakukan penundaan untuk mempublish hasil pemikirannya, karena Darwin merasa sepertinya apa yang Darwin pikirkan itu sangat bertentangan gitu loh dengan kayaknya orang lain akan menentang gitu dengan apa yang dia pikirkan. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu ternyata ada juga nih yang membahas tentang teori-teori evolusi. Tentunya konsepnya berbeda dari yang punyanya Darwin. Sehingga inilah yang mendorong Darwin ingin mempublish hasil penemuannya. Nah, Darwin ini menciptakan sebuah teori yang disebut dengan seleksi alam. Darwin percaya dari hasil pengamatannya, dari hasil petualangannya selama bertahun-tahun, itu Darwin memperhatikan berbagai macam spesies dan menemukan bahwa seleksi alam dari variasi karakteristik ya, dari berbagai macam karakteristik yang dia temukan dari spesies itu merupakan hasil dari warisan dari nenek moyang, dari generasi sebelumnya, dan dari waktu ke waktu itu mengalami transformasi atau mengalami perubahan gitu ya, dalam rangka untuk mencapai sesuatu yang bersifat kompleks atau lebih baik gitu dari generasi ke generasi. Nah, dari proses evolusi ini Darwin percaya bahwa spesies-spesies yang paling dapat bertahan hidup itu adalah spesies yang mampu menyesuaikan diri dengan berbagai macam
lingkungannya, mulai dari perubahan iklim, perubahan tempat tinggalnya, kemudian bagaimana spesies tersebut mencari sumber makanan, bagaimana spesies tersebut bertahan hidup. Nah, inilah yang membuat spesies tersebut mampu untuk mewariskan karakteristik mereka kepada generasi selanjutnya, sehingga mampu bereproduksi secara berkelanjutan. Nah, tentunya dalam pewarisan karakteristik ini, dalam proses seleksi alam ini, individu perlu waktu yang cukup lama gitu ya, bertahun-tahun hingga bisa menjadi sebuah spesies yang lebih baik dari generasi selanjutnya gitu. Nah, spesies yang saat ini yang ditemukan oleh Darwin itu adalah sebenarnya keturunan dari sejumlah kecil spesies sebelumnya yang tentunya tadi saya katakan udah dimodifikasi, sudah ibaratnya itu menyempurnakan diri menjadi hal yang lebih baik gitu. Nah, sebenarnya Darwin itu tidak menjelaskan tentang bagaimana transformasi perubahan spesies dari generasi sebelumnya ke bentuk yang sekarang, seperti yang kita kenal bahwa manusia itu berasal dari kera gitu ya, dari menurut teori Darwin. Tapi yang saya baca di buku Greenwood itu sebenarnya ada berbagai macam ahli juga yang membahas teori evolusi. Nah, salah satunya Haeckel. Haeckel ini membuat sebuah ilustrasi bagaimana ras kulit putih Eropa itu mencapai puncak kemajuan evolusi manusia. Teman-teman bisa lihat di gambar ya, dari gambar 12:1 itu mencapai puncak evolusi yang terbaik. Dari yang gambar 12 seperti hewan ya, kera apa singa, ini bentuknya nggak paham saya, kemudian bertransformasi lagi, hidungnya agak maju, 10 juga, gambar 10 juga transformasinya juga berbeda. Pokoknya semakin seiring berjalannya waktu, spesies ini mentransformasikan dirinya menjadi lebih baik gitu. Tetapi saya katakan bahwa sebenarnya Darwin tidak membuat tidak mengatakan membuat perubahan, menjelaskan tentang teorinya secara spesifik di gambar. Justru sebenarnya ahli-ahli lain gitu. Tetapi memang karya Darwin ini memang karya yang sangat kontroversi, pokoknya dari hasil pemikiran mereka mampu membuat orang itu berpikir kritis dan melakukan eksperimen yang lainnya. Nah, selain dengan transformasi perubahan fisik tersebut, Darwin juga menjelaskan tentang mental evolusi mental yang dituangkan dalam karyanya yang berjudul The Expression of Emotion in Man and Animals. Nah, memang teori Darwin ini banyak memperhatikan spesies hewan ya, kemudian dikaitkanlah dengan manusia, dan ternyata ketika diamati menurut Darwin ada kontinuitas yang kuat dan universalitas dalam pengekspresian emosi antara manusia dan hewan. Teman-teman bisa lihat di gambar gini ya, bagaimana ekspresi seperti orang yang sedih gitu ya, manusia mulutnya agak ke samping, agak monyong, kemudian diperhatikan juga hewan juga memiliki representasi emosi seperti itu, sehingga menurut Darwin bahwa kita bisa mempelajari perilaku manusia itu dengan memperhatikan perilaku hewan juga, seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana hasil dari teori Darwin ini bisa mempengaruhi psikologi. Nah, teman-teman, ini yang banyak bingung ya. Sebenarnya dalam perkembangan zaman di abad ke-19 ini, setelah masa Renaissance, itu kan banyak banget ya perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, salah satunya adalah teori Darwin, dan pada saat itu ilmu psikologi belum berkembang gitu loh. Tetapi buah dari pemikiran ahli Darwin ini yang merupakan bidang ilmunya kedokteran dan teologi, itu ternyata berkontribusi terhadap ilmu psikologi. Nah, inilah kontribusi dari teori Darwin. Yang pertama, itu konsepnya dipakai oleh pakar psikologi yang disebut dengan psikologi evolusioner, di mana
manusia kita gitu ya dapat menghasilkan keturunan kita, saya ibu bisa melanjutkan keturunan saya punya anak, kemudian anak saya punya cucu, kemudian cucu saya punya anak, sampai ke cicit-cicitnya gitu ya. Bagaimana kita mampu menghasilkan keturunan kita ketika kita mampu untuk beradaptasi ya, sehingga dengan adaptasi itu kita juga bisa bereproduksi dan survival of the fittest. Kita bisa menghasilkan keturunan dalam rangka membentuk perilaku. Ini kontribusi dari pemikiran Darwin. Kemudian yang kedua adalah dari hasil pemikiran Darwin ini ternyata sangat mempengaruhi perkembangan psikologi di Amerika pada saat itu, terutama psikologi behavioris. Psikologi behavior ini memang fokus dalam mengamati perilaku hewan, kemudian digeneralisasi dengan perilaku manusia gitu. Jadi nggak mengamati perilaku manusia yang secara langsung, tapi hewannya. Kemudian dikaitkanlah dengan prinsip belajar gitu, dan juga dikaitkan juga dengan perilaku manusia. Nah, untuk teori-teori behavior ini akan teman-teman nanti akan belajar di teori belajar, teori kepribadian nanti di mata kuliah selanjutnya. Ini cuma sekilas saja. Nah, lalu kontribusi yang ketiga yang perlu teman-teman ketahui bahwa memang evolusi ini tentu saja memiliki kekurangan gitu ya, dan tidak bisa menjamin bahwa ketika seseorang berevolusi akan mencapai sesuatu yang lebih baik ke depannya. Salah satunya untuk hal-hal yang bersifat tak tampak nyata kayak kebahagiaan. Apakah para generasi sebelumnya itu tidak bahagia gitu ya, sehingga dia berevolusi menjadi makhluk yang bahagia? Nah, itu tidak bisa disamakan, tidak bisa digeneralisasi. Ini kekurangan dari teori evolusi ya. Kepuasan, nilai-nilai moral, dan komunitas sosial itu tidak bisa menjamin dan tidak bisa dikaitkan dengan teori evolusi. Nah, ahli yang kedua itu Francis Galton. Nah, Francis Galton ini sangat berpengaruh ya terhadap perkembangan teori intelijensi, perkembangan perumusan teori intelijensi di psikologi. Itu nanti akan teman-teman bahas ya, bagaimana perkembangan teori intelijensi. Nah, bagaimana pemikiran dari Francis Galton ini bisa berpengaruh terhadap psikologi gitu ya, bidang kajiannya. Kita menelisik dulu tentang biografinya ya. Francis Galton ini sepupu, masih keluarga sama Darwin. Dia lahir juga di Inggris, dan lagi-lagi dia emang dari keturunan yang kaya ya. Nah, Galton ini membuat dua laboratorium ya. Dari dua laboratorium ini memang subjeknya manusia, dan subjeknya itu banyak banget sampai 10.000 dan dilakukan bertahun-tahun, di mana Francis Galton ini menguji tentang ketajaman fisik, sensorik, kemudian perbedaan ukuran kepala, kekuatan fisik, ketajaman visual, kemudian pendengaran, dan waktu reaksi. Dan ternyata dari hasil beberapa aspek penelitiannya ini, salah satu yang ditemukan adalah tentang ketajaman sensorik gitu ya. Menurut Galton, seorang pewarisan ketajaman sensorik itu adalah salah satu bentuk pewarisan dari generasi sebelumnya, dari nenek moyang kita, dari orang tua kita. Semakin orang tua kita bagus ketajaman sensoriknya, maka itu akan menurun ke generasi selanjutnya. Nah, begitu juga menurut Galton ini dikaitkan dengan intelijensi, bahwa intelijensi kita, kecerdasan kita itu adalah hasil keturunan dari generasi sebelum kita, itu menurut Galton gitu. Tetapi dengan seiring berkembangnya waktu ya teman-teman, berbagai penelitian bahwa dalam psikologi sendiri itu intelijensi terbagi menjadi dua gitu ya, pertama fluid intelligence dan crystallized intelligence. Ada memang intelijensi yang bisa mengukur intelijensi bawaan, dan ada juga intelijensi yang mengukur pengaruh dari pengalaman, pendidikan yang diterima orang tersebut gitu. Ini seiring berjalannya waktu ya. Tapi ini kita bahas tentang teori sensori yang akan mempengaruhi perkembangan teori psikologi ke depannya gitu ya.
inilah yang membuat para pakar psikologi membuat teori-teori food intelligence yang nanti akan teman-teman belajar ya. Salah satunya itu adalah CFIT, Culture Fair Intelligence Test. Itu memang intelijensi yang digunakan untuk mengukur Freud, untuk mengukur bawaan. Jadi kayak apa ya, serangkaian tes yang digunakan untuk mengetahui kemampuan kecerdasan bawaan kita tuh segini gitu loh, nggak bisa ditambah gitu, tapi hasilnya tuh nggak jauh-jauh lah dari situ. Tapi ada juga intelijensi yang untuk mengukur lingkungannya, untuk mengukur pengalamannya, kayak IST, Intelligence Structure Test, itu nanti akan teman-teman pelajari ya. Nah, bagaimana kontribusi Galton terhadap psikologi? Yang pertama, individual difference. Individual difference ini adalah bahwa setiap manusia itu memiliki perbedaan, memiliki keunikannya masing-masing. Kita tidak bisa menyamakan bahwa ketajaman sensori kita, ukuran kepala kita itu sama dengan yang lainnya, enggak. Setiap manusia itu berbeda, sudah memiliki keunikan masing-masing. Hal inilah yang sangat dipakai dalam psikologi tentang individual difference, bahwa kepribadian kita itu unik, gak bisa disamakan dengan orang lain. Nah, yang kedua terkait dengan evolusi itu adalah bahwa kecerdasan kita ya dari generasi sebelumnya itu menurun gitu. Jadi semakin berkembangnya waktu, memang manusia itu akan mencapai proses kecerdasan yang semakin kompleks ya, semakin baik. Tetapi proses kecerdasan itu sangat dipengaruhi oleh generasi sebelumnya. Oke teman-teman, singkat ya materi kita pada hari ini, itu aja yang perlu kita pahami, bahwa dalam perkembangan psikologi di abad ke-19 itu ada pengaruh dari perkembangan teori evolusi dalam menciptakan konsep tentang psikologi. Jadi pada zaman ini, pada abad ke-19 itu perkembangan konsep psikologi sudah ke arah behavior, artinya bagaimana perilaku manusia itu dipelajari, diamati dari perilaku hewan, dari pengamatan hewan kemudian dijelasasi, bisa nggak sih apa yang dipelajari dari hewan itu disamakan dengan manusia. Itu yang perkembangannya berubah lagi ya di abad ini. Kalau di sebelumnya itu perkembangan psikologi dikaitkan dengan sistem saraf, kerjasama fisiologis, tetapi di abad ke-19 ini juga ada kontribusi dari pengaruh teori evolusi ya. Dan setelah ini teman-teman, di minggu depan kita akan belajar tentang perkembangan psikologi di Jerman. Nah ini udah spesifik ya, bagaimana psikologi ini memang sangat berkembang di Jerman yang tentunya ini akan membuat psikologi menjadi ilmu yang independen yang berhasil dibuktikan oleh William Wundt pada tahun 1979 di Leipzig, Jerman gitu. Awal dari perkembangan ilmu psikologi yang berhasil menjadi ilmu yang independen. Nah, teman-teman, itu saja materi pada hari ini. Semoga bisa dipahami. Kalau ada yang belum jelas, silahkan bertanya dan sampaikan pendapatnya di grup WhatsApp. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.